Shalom, selamat pagi anak-anak. Senang sekali pagi ini kita bisa bertemu dan bisa bersama-sama untuk beribadah. Saya mengucapkan selamat baku dapa untuk kita semua dan selamat mengikuti ibadah. Sudah siap untuk beribadah? Mari saya undang untuk berdiri dan kita akan menyanyi bersama-sama Kasih-Nya Seperti Sungai. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah bersama. Meskipun Tuhan, kami mengikuti ibadah saat ini melalui YouTube, tetapi kami percaya ibadah kami diberkati. Saat ini kami memasuki akan hadirat Tuhan. Persiapkan diri kami, fokuskanlah pikiran kami hanya kepadamu Tuhan, untuk memuji, memuliakan dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita angkat pujian. Ku ingin dengar cerita.
semua. Selamat bertemu lagi dalam ibadah ini. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mau baca Alkitab, mari berdoa sama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami punya waktu lagi saat ini untuk boleh membaca, mendengarkan cerita-Mu. Beri kami semua hikmat untuk mengerti dan jauhkan kami dari kuasa iblis. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, sebelum disampaikan sebuah cerita singkat dan cerita dalam bentuk video, dengar satu ayat akan dibacakan untuk kita sekalian. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-6 berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Ayat 7 sampai ayat 13 nanti sebentar kita lihat dalam video yang ada. Nah, anak-anak, sekarang kita semua tidak lagi mempersembahkan korban persembahan binatang, hewan. Tidak lagi beribadah di kemah suci atau di bait Allah seperti zaman dulu bangsa Israel. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib sebagai korban ganti dosa-dosa kita. Dan karena Ia kerjakan sekarang bagi kita sebuah keselamatan, maka sekarang kita masuk ke hadirat Allah itu yang kudus. Kita beribadah kepada Allah yang kudus dengan cara yang berbeda dengan orang Israel zaman dulu. Anak-anak sekalian, kita sedang mempelajari tentang beberapa hal yang kita lakukan dalam ibadah. Apakah kalian ingat beberapa hal tersebut? Nah, menurut kalian, mengapa kita berdoa? Mengapa kita bernyanyi? Serta mengapa kita mendengarkan pendeta membacakan firman Tuhan dan merenungkannya bersama dalam khotbah? Kita tidak menentukan lagi bagaimana kita beribadah kepada Allah. Kita melakukan semua itu karena Allah telah memerintahkan kepada kita dalam Alkitab bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Dia. Mari kita temukan bagaimana Allah ingin kita beribadah, kita menyembah kepadanya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan menemukan lebih jauh lagi tentang bagian pertama itu, yaitu doa. Kita beribadah kepada Allah ketika kita berdoa. Ingat, kita beribadah kepada Allah ketika kita berdoa. Nah, dalam kitab Injil ada Injil 4 ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang kita lihat ini lupa yang sudah dibaca tadi adalah Matius pasal 6 ayatnya yang ke-6. Nanti ayat 7 sampai 13 anak-anak baca sebentar dalam video bersama-sama. Di sini kata Injil, anak-anak, berarti kabar baik. Injil adalah keempat kitab yang menceritakan kabar baik itu tentang Yesus yang datang ke dalam dunia menjadi juru selamat manusia. Matius mengenal Yesus dan berjalan bersama-sama dengan Yesus saat Yesus ada di dunia ini. Dan Allah mengilhami Matius untuk menulis Injil
dalam rangka menjawab pertanyaan orang-orang tentang Yesus. Yesus sering berada di antara kerumunan banyak orang. Ada pria, ada wanita, ada anak-anak yang mengikuti kemanapun Yesus pergi. Bahkan ketika Yesus naik di perahu menuju ke suatu tempat di seberang yang sepi, sebuah danau, kerumunan orang banyak telah menantinya ternyata di sana di seberang danau itu. Dan apa yang terjadi? Yesus peduli kepada mereka. Yesus mengajar mereka, bahkan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit pada waktu itu. Dan di hari itu, ia memastikan bahwa setiap orang mendapatkan makanan yang cukup, yaitu roti dan ikan untuk mereka makan. Meskipun anak-anak, ada lebih dari 5.000 laki-laki. Ada wanita, anak-anak di sana. Nah, setelah hari yang sedemikian sibuk, Yesus menyuruh kerumunan orang banyak itu pulang dan memberitahukan kepada murid-muridnya untuk naik perahu dan bertolak ke seberang tanpa ada Tuhan Yesus di dalam. Nah, kalian ingat, ternyata Yesus naik ke sebuah bukit sendirian. Mengapa dia sendirian? Dia mau berdoa. Berdoa kepada siapa? Dia mau berdoa kepada Bapanya yang di sorga. Kenapa? Karena dia tahu doa itu sangat penting kepada Bapanya. Sehingga Yesus menyediakan waktu sendirian untuk berdoa. Di manakah ia berdoa? Ya, Yesus naik ke atas bukit sendiri dan untuk berdoa. Nah, anak-anak, saat murid-murid Yesus mengikuti dia hari demi hari, ternyata mereka melihat doa itu dari Tuhan Yesus adalah bagian penting dari kehidupan Tuhan Yesus. Nah, mereka ingin doa yang merupakan bagian penting dari kehidupan Tuhan Yesus, mereka mau contohi. Mereka ingin juga mendapatkannya. Maka anak-anak, suatu hari ketika Yesus selesai berdoa, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Dan Yesus mengabulkan permintaan mereka. Yesus berikan apa yang mereka minta. Karena dia Tuhan kita. Dia mau memberikan apa yang menjadi kebutuhan penting murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus mengajar mereka berdoa sebagaimana Tuhan Yesus berdoa, anak-anak. Ketika dia mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama, nah kita juga sebentar akan mengucapkan itu bersama-sama. Anak-anak sekalian, di dalam doa Bapa kami itu, yang paling pertama-tama Yesus ajarkan kepada mereka adalah berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Anak-anak, apa yang dikatakan dalam bagian pembukaan Alkitab, pembagian doa ini? Kepada siapa kita harus berdoa? Ya, ternyata kita harus berdoa, berbicara dalam doa kepada Allah yang menciptakan kita. Dan Allah itu di surga melihat kita semua. Ketika Yesus memberitahu kita bahwa Bapa kita ada di surga, Yesus sedang memberitahu kepada kita semua bahwa Allah adalah Bapa kita. Ini sungguh sangat menakjubkan kepada kita. Meskipun kita adalah orang berdosa, ternyata kita dapat datang ke hadirat Allah kita yang kudus dan menyembah Dia sebagai Bapa kita, karena Yesus telah mati di kayu salib menggantikan dosa-dosa kita, sehingga kita layak berdoa meminta kepada Bapa di surga. Nah, anak-anak sekalian, ketika Yesus memberitahu kepada kita bahwa kita berdoa kepada Allah Bapa kita di surga, ingat, kita mengerti sekarang bahwa Allah itu mengasihi kita. Dia mengasihi kita dengan lembut,
Dia peduli kepada kita dengan kebutuhan kita. Oleh karena itu, marilah kita beribadah kepada Allah karena Ia luar biasa. Salah satu cara kita beribadah kepada Dia dengan berdoa. Dan doa yang diajarkan adalah doa Bapa kami. Nah, sebelum akhiri cerita ini, mari kita saksikan video berikut ini. Dan Anda ucapkan sama-sama doa Bapa kami itu ya. Silakan menyaksikan. Komik Alkitab Anak. Doa Bapa Kami. Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 6 ayat 9-13. Ketika kamu bangun pagi, mengucap syukurlah dan berdoa kepada Tuhan. Mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan badanku, karena Engkau sangat baik. Mengucap syukur, Tuhan Yesus, terima kasih. Aku bisa makan dan minum, karena Engkau sangat baik. Mengucap syukur, Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluargaku, karena Engkau sangat baik. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ayat hafalan, berdoalah setiap waktu. Kitab Efesus pasal 6 ayat 18. Nah, anak-anak, setelah kita beribadah saat ini, kita mendapatkan kebenaran dari Alkitab bahwa satu, Allah memberitahu kepada kita bagaimana cara menyembah Dia, yaitu melalui apa? Doa. Yang kedua, pelajaran yang kita dapat hari ini, kebenarannya, kita tahu bahwa Allah menghendaki kita semua untuk menyembah Dia di dalam doa dan belajar berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa. Oke, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mendapatkan berkat bahwa salah satu cara kami beribadah kepadamu adalah melalui doa. Dan doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu, kami pelajari hari ini dan minggu-minggu yang akan datang. Ajar kami untuk selalu beribadah kepada Tuhan dengan rajin juga berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kebenaran firman telah kita dengar. Kiranya firman itu menjadi pedoman di dalam hati kita. Nah, baiklah, kita akan menutup peribadatan pada pagi hari ini. Serundang kita semua untuk berdiri, dan mari kita lakukan pujian. Tuhan betapa banyaknya.
kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah. Engkau telah menuntun dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Tuhan kiranya berkati kami semua, anak-anak didik dari kelas 1 sampai kelas 6 dalam kegiatan sepanjang hari ini, sehingga kegiatan yang boleh berjalan boleh berlangsung dengan baik. Berkati juga orang tua yang selalu mendampingi anak-anak didik di rumah, yang selalu setia mendampingi mereka. Tuhan yang kiranya menolong mereka. Bapa di surga, kegiatan kami sepanjang hari ini hanya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian ibadah kita telah selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.